Oke, selamat malam para GP lovers sekalian. Kembali lagi bersama kami nih di Agung Tahta Mandiri Championship. Bersama saya Bro Riz dan ada rekan saya Om Aryo. Kali ini kita akan melihat masih di round 4 tetapi berbeda kelas. Yang dimana di hari sebelumnya kita melihat kelas M2 PlayStation dan juga PC. Pada malam hari ini kita akan melihat kelas M1 PlayStation dan kelas PC di sprint race. Setelah di live sebelumnya sempat kalian lihat di qualifying, yang dimana ini adalah kelanjutan dari live tersebut. Tapi sesaat lagi kita akan berpindah ke race, tapi sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu para rider yang akan membalap pada malam hari ini di kelas M1 PlayStation. Oke, itu dia riders line up kita di kelas M1 PlayStation untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Saat lagi kita akan melihat untuk klasemen sementara di kelas. Ya, ini dia sudah bisa dilihat di layar kaca kita masing-masing untuk klasemen M1 PlayStation yang sejauh ini masih dipimpin oleh Miki Raiko di posisi terdepan dengan 108 poin. Di posisi kedua ada Raung dengan, waduh ketutupan poin saya sebentar ya, 74 poin. Lalu di posisi ketiga ada RS Gavin dengan 65 poin. Kita berpindah ke posisi keempat ada Rajilan Syah, Fadli Ramadan ada di posisi kelima. Lalu diisi di posisi keenam ada Bima Suryatama, Kompet 55 untuk posisi ketujuh. Dan di posisi 8 sampai 9 ada Zidan Agustian 466 dan juga Kiki Gens menutup klasemen sementara di kelas M1 PlayStation ya. Masih bisa kita lihat bahwa Miki Raiko sejauh ini memimpin balapan dengan cukup baik dan juga di klasemen. Dan ini dia untuk starting grid kita di malam hari ini untuk M1 PS. Setelah tadi di qualifying RS Kevin dengan sangat kuat start di posisi terdepan dengan fast lap 1 menit 39,9 detik. Lalu ada Regulansyah di posisi kedua dengan 140,7 dan juga Raung yang pada akhirnya start di posisi ketiga dengan 141. Di row kedua ada Komet 55, Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan mengisi posisi 4 sampai posisi ke-6. Dan di row terakhir dari posisi 7, 8 dan juga 9 bisa kita lihat, oh nampaknya gridnya tidak terisi guys karena ada beberapa rider yang absen ya. Dan setelah ini kita lihat untuk pemilihan ban di sirkuit Bud International Circuit India ada soft, medium, hard tentu saja dan juga ada soft medium untuk rain tires yang dimana untuk race di sirkuit kali ini itu mengutamakan ban dengan kompon keras di bagian depan karena banyaknya titik braking yang cukup keras terutama di turn ketiga dan juga turn keempat yang dimana itu benar-benar tajam banget tikungannya, terutama di turn 4 yang habis long straight itu langsung tikungan yang bisa dibilang hampir 45 derajat dan itu dari top speed langsung turun ke gear 1. Oke, itu dia untuk race atau tire di malam hari ini. Kira siapa yang akan jadi juara nih Bro? Kalau tadi kita lihat di qualifying RS Camping ini punya kelebihan dalam kecepatan yang luar biasa. Fast lap-nya di 139 dan satu-satunya yang tembus 139 Bro. Yes, tentunya itu akan menjadi potensi untuk tersendiri untuk seorang RS Camping, di mana ya juga kita mendapatkan sebuah kabar bahwasannya Miki Raiko sang klasemen leader pada malam hari ini sayang sekali tidak bisa ikut untuk menjalankan sprint race pada malam hari ini. Maka dari itu ini bukan akan menjadi kesempatan untuk seorang RS Kevin memiliki pace yang cukup bagus di track baru ini di Bud International Circuit ini. Tapi kita tidak bisa melupakan juga dari seorang Raung yang selalu beberapa race sebelum itu selalu konsisten nih dalam memperebutkan posisi kemenangan atau P1 atau posisi pertama, yang dimana tentu kita tidak bisa meremehkan seorang Raung. Dan juga kita akan lihat nih duo KTM kita nih, yaitu Fadli Ramadan dan juga Bima Suryatama. Akankah mereka akan clash lagi layaknya di race sebelumnya, ataupun kali ini
mereka akan improve dan mungkin sama seperti di kelas M2 PlayStation kalau Om Ariel ingat ya, mana ada Lucene dan juga Om Alan Gaming nih yang podium bareng, duo Red Bull podium bareng. Ya kita lihat aja keseruan pada di kelas M1 PlayStation, yang mana inilah kelas MotoGP, yang dimana tentu saja namanya MotoGP pasti tidak asing di mata kalian semua, apalagi juga MotoGP-nya, realnya itu juga berada di round yang sama, yaitu Booth International Circuit. Ya tentu saja sesaat lagi kita akan melihat race M1 PlayStation, tapi sebelum itu kita perlu banyak berterima kasih pada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tahta Mandiri yang membuat nama Championship 2023 dari Motorsport Indonesia menjadi Agung Tahta Mandiri di Championship, dan juga tak lupa pada media partner kita, yaitu ada MGPI dan Indo Motor Racing. Betul sekali, kita sudah tidak sabar untuk memulai pagelaran M1 PlayStation di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Qualifying cukup kuat dan mungkin ada beberapa rider yang absen, ini tentunya meningkatkan potensi dari para rider yang bisa memperebutkan posisi pertama. Namun kembali lagi RS Kevin ini punya potensi yang sangat kuat untuk start dari posisi terdepan di pole position, dan juga kalau melihat fast lap-nya ini mungkin bisa jadi keuntungan tersendiri, dimana kalau dia bisa konsisten di 139, 140 mungkin itu udah cukup untuk dia bisa memimpin balapan. Dan ya kita udah gak sabar untuk menyaksikan race-nya, tapi sebelum itu kita tunggu dulu saja untuk rider bersiap-siap. Nah untuk teman-teman yang belum follow kami di sosial media, bisa langsung ke Instagram kami, ada juga di Facebook serta TikTok dan juga di YouTube tentunya. Bisa langsung di like, follow, dan juga share, subscribe. Dan ya untuk teman-teman juga yang mau bergabung bersama kami, bisa langsung ke Discord kami yang bisa diakses lewat website di motorsportindonesia.com. Di sana bisa langsung mengakses Discord kami, bisa juga untuk melihat standings dan juga jadwal di event yang sedang berjalan. Nah, jadi untuk teman-teman ini yang nggak mau ketinggalan tentang informasi terupdate, bisa langsung ke sosial media kami dan juga ke website kami barusan. Yes, betul sekali. Jadi kalau kalian ingin mengikuti kita jauh lebih lanjut, silakan follow sosial media kita, atau kalian yang seperti Om Ariel bilang, jika ingin kalian join, silakan join Discord kita di website kami, yaitu motorsportindonesia.com. Dan ya tentu saja kita sudah tak sabar nih, dan benar saja, here we go. Di depan layar kaca kalian sudah tersedia 6 pebalap yang akan membalap di kelas M1 PlayStation pada malam hari ini, yang dimana RS Kevin memimpin jalan balapan atau menjadi pole position untuk di sprint race M1 PlayStation. Here we go, Agung Tahta Mandiri Championship, round keempat di Booth International Circuit, and away we go is on the way. RS Kevin nampaknya memiliki start yang sangat-sangat baik, langsung melesat saja meninggalkan rival di belakang saya, going for the turn 1. Nampaknya semua rider sedikit kontak manis dari seorang Raung kepada Fadli Ramadan. 2KTM tapi nampaknya sini Raung langsung melesat saja, mengambil alih dari posisi combat dan menyelip, nampaknya ingin mendapatkan mangsa baru, yaitu Ray Johnson. Nampaknya di sini semua rider going for turn 3, saling kontak-mengontak menuju ke long straight. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan slipstreaming maneuver yang jauh lebih optimal, tapi sementara itu kita lihat RS Kevin langsung melesat saja, meninggalkan semua rider di belakangnya and going for the turn 4. Kita kalian saja Kevin, apakah ia masih bisa mempertahankannya until the final lap. Ya, kita lihat untuk posisi pertama RS Kevin, lalu juga disambung Bima Suryatama yang sekarang di posisi ketiga. Three-wide battle untuk posisi ketiga bersama Bima Suryatama, Fadli Ramadan, juga Raung. Ada juga Komet 55 yang nampaknya bergabung di posisi ke-6. Bisakah keempat rider ini saling bertukar posisi, atau akan ada serangan dari satu sama lain? Yang saja harus lebih berhati-hati lagi dan juga harus sangat presisi dalam melakukan attack. Kita lihat Raung nampaknya cukup tercecer di posisi ke-6, memasuki long curve di turn 8, 9, 10, dan kita lihat dia Fadli Ramadan masih di posisi keempat, masih cukup kuat untuk mengejar Bima Suryatama. Sangat tipis sekali gapnya, up from the inside nicely, dan dari Fadli Ramadan itu di chicane we go. Kita lihat menuju ke belokan ke kanan, Fadli Ramadan masih memimpin di depan Bima Suryatama untuk posisi keempat. Langsung saja down the hill, satu tikungan sebelum tikungan terakhir, masih Fadli Ramadan di depan, masih juga dengan Bima Suryatama di posisi 3 dan juga posisi keempat. Sementara itu RS Kevin nampaknya sangat kuat di posisi pertama, dan ya hasil dari start di pole position. Ya sebenarnya nampaknya di sini benar saya sudah dengan prediksi kita. Dari qualifying sebelumnya, RS Kevin memiliki sebuah time atau pace yang cukup luar biasa, dan ini dia membuktikan kembali di sprint race pada malam di kelas M1 PlayStation. Here we go with RS Kevin dengan sangat fokus ya untuk menjaga tetap berada di atas motor dan tetap memimpin jalan balapan, going for the turn 3. Oh, nampaknya ini ada sebuah Ray Julianza yang sebulan mendekat kepada seorang RS Kevin. Akankah di sini Ray Julianza akan memaksimalkan power di Lucas di set Desmos edisinya untuk mengejar Repsol Honda RC 213 GV milik RS Kevin, going for the long straight, dan begitu
begitu pula di row ke belakang kalian bisa lihat tertangkap kamera duo KTM again and again saling battle satu sama lain. Ini mana mereka berdua walaupun sesama teammate di Red Bull KTM Factory Racing, akan tetapi the result is the result. Mereka semua ingin memiliki tujuan yang sama, yaitu berada di atas podium. Memiliki tujuan yang sama berarti salah satu dari mereka atau mungkin mereka berdua bisa berada di atas podium. Tapi untuk sementara ini yang jelas di posisi kedua masih diamankan oleh Rejuliansyah. Maka dari itu mereka berdua harus saling beradu untuk mendapatkan podium ketiga. Battle for the P3 untuk sementara waktu. Sementara kita masih bersama Bima Suryatama going for the turn 9 and also going for the turn 10. Ini mana kita bisa lihat onboard bersama Bima Suryatama sedikit melebar, membuat sedikit menjauhkan gap kembali dengan seorang Fadli Ramadan masuk ke tikungan 11 dan juga di tikungan 12 masih belum cukup kuat untuk mengejar kans tim sendiri, yaitu Fadli Ramadan yang masih berada di posisi ketiga. Kedua KTM di posisi ketiga dan juga keempat, mengingatkan kita kembali ke kelas M2 kemarin di M2 PC ada Lucian Smith dan juga Malam Gaming. Sekarang ada Fadli Ramadan dan juga Bima Suryatama. Namun kita berpindah dulu ke posisi terdepan. Ada RS Gavin masih memimpin balapan dengan sangat kuat 0,8 detik di posisi pertama, meninggalkan Rajuliansyah di belakangnya dengan satu kali track limit warning pun untuk Rajuliansyah dari Ducati Gresini harus lebih berhati-hati lagi meskipun masih ada spare 4 kali track limit warning. Siapakah yang harus running out wide ya kembali lagi meskipun track limit warning di sini tidak ada long lap penalty, namun itu pun akan berakibat sangat fatal di mana absennya long lap penalty di sini akan digantikan langsung dengan 3 second time penalty yang tentunya sangat punishing, akan sangat berpengaruh di race result nanti. Jadi semua rider ini harus berhati-hati, terutama mungkin untuk Combat 55 yang kita lihat sudah ada 3 kali track limit warning. Dan sementara kita lihat Bima Suryatama akankah melakukan serangan turn keempat, namun nampaknya masih terlalu jauh di 0,3 detik di belakang Fadli Ramadan. Teammate-nya Raung kita lihat melebar yang entah kenapa start di posisi ketiga cukup kesulitan untuk stay di depan dan sekarang harus ada di posisi kelima di belakang Bima Suryatama yang sekarang sedang on cam bersama kita. Fadli nampaknya sedikit wide barusan. Iya, nampaknya sini seperti di kelas M2 sebelumnya beberapa rider yang cukup ikonik nampaknya memiliki trouble pada malam hari ini. Like Afikri di kelas sebelumnya, tapi kali ini Raung yang mendapatkan hal yang sama. Tapi kalian bisa lihat kita all eyes focus on the duo Red Bull KTM yang pada malam hari ini benar-benar side by side tiada henti. Nampaknya rivalitas dari mereka berdua selalu terjadi di setiap round, dan di round kali ini di round kepada Agung Tata Mandiri Championship benar berkalian. Dan here we go di turn 13, sedikit kontak yang cukup sedikit keras dari seorang Bima Suryatama mengambil alih posisi dari seorang Fadli Ramadan. Nampak ini Fadli Ramadan memiliki tugas yang cukup berat, yaitu melawan rekan timnya sendiri. Dan here we go running off wide dari seorang Fadli Ramadan, membuat dirinya nampaknya harus kehilangan banyak gap, dan nampaknya di situ membuat sebuah keuntungan dari seorang Raung yang semakin berdekat dari seorang Fadli Ramadan. Here we go tail cam dari RC16 dari seorang Red Bull KTM Factory Racing milik Fadli Ramadan, di mana kalian bisa lihat Raung sudah menempel tapi nampaknya sudah mulai menjauh lagi. Nampaknya benar saja Raung memiliki sedikit trouble berada di track baru ini di Boot International Circuit, yang membuat nampaknya Raung tidak seperti performance meningkat seperti biasanya. Namun di sini nampaknya Raung jauh lebih kesusahan dibanding round-round sebelumnya di long straight up the final gear. Kita akan lihat saja Raung akankah ia bisa memperketat gapnya dengan rider depannya dengan melakukan late break di turn keempat kali ini. And here we go, kita akan lihat saja di tempat ini Raung masih berusaha untuk mengejar dari seorang Fadli Ramadan. Dan nampaknya Raung masih agak sedikit kesulitan. Untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan qualifying barusan ini, memang ada beberapa sektor yang menjadi mungkin bisa dibilang tempat-tempat yang masih agak harus dikuasai lagi oleh Raung lebih lanjut. Dan bisa kita lihat di posisi kelima sekarang ini masih keteteran di belakang Fadli Ramadan yang barusan kita lihat cukup melakukan track re-entry yang agak ekstrim dan cukup berbahaya, namun untungnya masih bisa dibilang cukup aman sehingga tidak ada rider yang involved. Dan sementara ini kita lihat Rajuliansyah dengan facecamnya di sebelah kiri sana dari RDSD Sport sangat fokus sekali untuk bisa mengejar RS Gavin di depannya, masih di bawah 1 detik, masih ada harapan. Dan juga dengan 2 lap tersisa atau mungkin sedikit lagi ya sudah akan menyentuh garis finish, Rajuliansyah harus bisa memanfaatkan setiap tikungan dan juga lurusan yang ada di Boot International Circuit untuk bisa mendapatkan posisi pertama yang entah kenapa nampaknya agak cukup menjauh, bahkan sekarang sudah tertinggal di 1,2 detik setelah sebelumnya ada di 0,9 detik. Ya, sebenarnya nampaknya performa Ross Kevin benar-benar ia buktikan, nampaknya membuktikan dirinya bahwasanya dirinya lah yang lebih menguasai track baru ini ketimbang rider lainnya. Terbukti dengan memimpinnya Ross Kevin mendapatkan pole position, tidak tersentuh, tidak tergantikan posisinya dari awal start balapan. Bahkan sekarang gap antara dirinya dengan rival di belakang itu Rajuliansyah semakin menjadi sayang sekali. Bima Suryatama harus terjatuh again and again.
Terjatuhnya Bima Suryatama kembali lagi terjadi pada round keempat Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Yang dimana di round-round sebelumnya juga Bima Suryatama melakukan hal yang serupa. Dan ternyata di round keempat pada malam hari ini kembali terjadi dari seorang Bima Suryatama yang membuat seorang Raung bisa mengambil alih posisi dari seorang Bima Suryatama berada di posisi 4. Dan juga posisi gap antara Raung dan juga Fadli Ramadan juga semakin mendekat, tapi tidak mendekat begitu saja, melainkan up and down gap, yang dimana gap semakin mendekat dan juga menurun dari Raung dan juga Fadli Ramadan. Sementara kita bisa bersama Ross Kevin setelah tadi melewati chicane di tikungan ke-7 dan masuk ke tikungan 8 dan 9 dan 10, dikarenakan tikungan ini seakan menyatu tetapi berbeda tipenya, yang membuat tikungan ini cukup bisa dibilang istimewir bisa dibilang. Dan sekarang going for the turn 11 and also ternyata sempat menyentuh curb sedikit dari seorang Raung dan nampaknya sedikit membukakan gas, membuat Ray Juliansyah semakin mendekat dari seorang Kevin. Akankah di sini Kevin bisa mempertahankan posisi dari serangan Ray Juliansyah, yang dimana sebentar lagi kita akan menyaksikan final lap dari mereka berdua. Dan there is final lap on India on Circuit International Boot. Kita akan lihat apakah Ross Kevin bisa menangkan race kali ini dengan cukup mudah, atau Ray Juliansyah di lap terakhir akan melakukan aksi yang sangat-sangat luar biasa, mungkin seperti di kelas M1 PC sebelumnya yang bisa kita lihat sangat-sangat kuat sekali antara Tatego yang siapa tuh kemarin di race kemarin, tapi apakah ada trik yang terjadi di final race atau final lap kali ini. Kita akan lihat saja, ini dia Ray Juliansyah di posisi kedua, sementara ini masih berusaha mengejar 1 detik ke RS Kevin yang ada di posisi terdepan cukup jauh. Namun nampaknya di posisi kedua pun masih menjadi hal yang sangat-sangat baik. Masuk ke turn keempat, hard on the brake, sangat tipis sekali margin braking menuju tikungan agak sedikit lebar, tidak hitting the apex dengan sangat sempurna, tapi masih bisa direcovery dengan baik. Sementara di Fadli Ramadan masih ada di posisi ketiga, Raung closing up dengan 0,6 detik. Bisakah beberapa tikungan terakhir di sektor 3 dan juga 4 menjadi titik balik Raung untuk bisa masuki podium? Sayang sekali harus melebar untuk Raung, kehilangan banyak waktu di belakang Fadli Ramadan menuju turn berikutnya sebelum masuk ke turn 8, 9, 10 yang sangat-sangat lebar. Fadli Ramadan running out wide menyentuh curb, harus hati-hati. Kita lihat 4 kali track limit warning di tangannya. Bisakah dia menyelesaikan balapan ini di posisi ketiga, atau Raung akan menyelesaikannya untuk podium? Yes, this is final moment antara Fadli dan juga Raung. Dan sementara itu kita melihat race leader kita, Ross Kevin, masih tak tersentuh, tak terkalahkan, melewati dengan mulus di tikungan ke-11, memasuki final corner di tikungan 14. This is it, Ross Kevin finally win the race di round keempat di M1 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship. Here we go, your new winner, Ross Kevin, langsung tersenyum saja di kamera, memenangkan Grand Prix, menjadi podium pertama dan disusul Ray Juliansyah. Dan di posisi ketiga masih diisi oleh Fadli Ramadan, disusul oleh Raung, Bima Suryatama, sayang sekali terjatuh, dan di final position ada Combat 55. What a race yang terjadi pada M1 PlayStation pada malam hari ini, yang dimana Ross Kevin benar sesuai dengan prediksi bisa mempertahankan posisinya dan memenangkan Grand Prix pada malam hari ini. Disusul oleh Ray Juliansyah yang berada di atas podium, dan juga ada Red Bull KTM Factor Racing yaitu Fadli Ramadan dan Raung yang saya sekali sedang down performance di boot international circuit kali ini, dan ada Bima Suryatama yang lagi-lagi disaster, dan di sisi akhir ada Combat 55. Itu dia untuk para pemenang dan para rider yang finish di boot international circuit, yang dimana sesuai dengan prediksi Maril, Ross Kevin benar-benar tak terkalahkan sesuai dengan pace-nya di qualifying sebelumnya tuh. Yes, betul sekali. Ini mungkin sangat mencerminkan hasil qualifying barusan sebelum masuk di sprint race. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan besar ini adalah Raung yang sangat-sangat kehilangan pace-nya, sehingga dia harus keluar terdepak dari podium setelah mungkin di beberapa race sebelumnya ini paling setidaknya aman selalu ada di posisi podium, tapi sekarang ini benar-benar keteteran, kesulitan, dan pada akhirnya pun harus finish di posisi keempat. Dan ya kita lihat juga Bima Suryatama yang kembali lagi harus mengalami nasib yang cukup buruk, sehingga tadi sempat terjatuh hampir di lap-lap akhir, sehingga dia terpental ke posisi kelima, dan finishing point yang tidak cukup baik. Namun tentunya kita masih ada di hari esok, jadi mungkin hari ini bisa lebih ke pemanasan, pembiasaan juga ke tracknya, dan nanti di main race akan dibuktikan lagi siapa yang kira-kiranya lebih kuat, lebih dominan di sirkuit terbaru MotoGP di tahun 2023. Tapi sekali lagi selamat untuk Ross Kevin yang hari ini berhasil memecahkan podiumnya di podium pertama yang perdana untuk dirinya dengan sangat luar biasa, dengan fast lap yang sangat luar biasa juga. Dan bisa dibilang
leading the race all the way untuk sprint race malam hari ini. Iya, sebentar sekali sebuah performan yang langsung mendominasi dari awal balapan. Gak cuma dari awal balapan, tapi melakukan dari hasil kualifikasi, membuat dirinya berada di pole position dan memenangkan sprint race secara perfect, no mistake. Tidak ada yang bisa menggeser posisinya even after the turn 1 sampai turn 1 ketika awal start. Itu benar-benar posisi dari seorang Ross Kevin tidak tersenggol sama sekali dan membuat dirinya mendapatkan perfect win. Dan sempat terlihat di selebrasi di camp dari seorang Ross Kevin langsung tersenyum lebar ketika ingin melewati finish line. Dan apa kita sudah mulai terhubung nih? Nice, kali ini kita langsung bisa terhubung nih teman-teman bersama para pembalap kita. Dan tentu saja kita akan menanyakan pada malam hari ini dan menuju ke Pak Forome. This is our winner. Ada Ross Kevin, Raya Juliansa dan juga ada Fadli Ramadan yang mereka mencetakkan sejarah podium perdana di track Booth International Circuit di kelas M1 PlayStation. Tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung menanyakan dari podium ketika kita rekan tim dari Bima Surya Tama itu Fadli Ramadan. Selamat malam Fadli Ramadan. Malam Om. Wah gila, congratulations Fadli Ramadan telah memenangkan posisi ketiga setelah tadi sempat mendapatkan banyak pressure sampai rekan timnya sendiri nih, yaitu Bima, dan juga di final tadi sempat ada hampir terkejar oleh Raung. Nah, bisa diceritakan Om Fadli gimana race pada malam hari ini? Ya, terima kasih Om. Jujur sesuai plan sih. Tadi tuh sebenarnya nggak ikut kualifikasi karena ngeri Om. Kalau kita start di depan tikungan satunya kan agak patah. Itu salah satu strategi juga, dan bisa dapat podium juga alhamdulillah sih. Karena jujur aja tuh 2 lap terakhir agak struggling sama grip belakangnya. Jadi trail braking tuh agak susah Om. Motor tuh belakangnya geol-geol banget dan bisa ngerahan Om Raung di lap terakhir sih tadi. Cukup senang lah Om. Luar biasa. Gila, strateginya ini beda dari yang lain guys. Yang mana strategi sengaja nggak ikut kualifikasi buat hindari kontak turn 1 nih. Tapi itu strateginya luar biasa banget sih. Well deserved dari seorang Fadli Ramadan. Sekali lagi Om Fadli, congratulations dan selamat mencetak sejarah podium di M1 PlayStation di track terbaru. Dan selamat malam dan silahkan rayakan kemenangannya Om Fadli. Thank you. Ya, jadi dia sebuah strategi yang beda dari yang lainnya dari seorang Fadli Ramadan dan membuat hasil berada di atas podium di Booth International Circuit di round keempat Agung Sahka Mandiri. Yes, langsung kita akan menuju ke second position, ada Rai Juliansa. Selamat malam Rai. Malam Om. Oke, congratulations Rai telah mendapatkan podium kedua nih. Gimana Rai race malam hari ini? Dimana posisi Rai ini benar-benar bisa dibilang safe, bisa dibilang pengen ngejar nih. Soalnya tadi di akhir-akhir lap sempet mulai ngedeket nih sama Om Kevin nih. Gimana nih dari seorang Rai race pada malam hari ini? Ya alhamdulillah sih ini pertama kali podium dari sprint race ya. Langsung podium 2. Sebenarnya tadi bisa ngejar sih di 2 lap terakhir, tapi mikir juga kalau nge-push banyak pasti merah, jadi ya main aman aja. Tapi alhamdulillah masih bisa podium 2 sih Om. Iya, luar biasa Rai bisa podium kedua dan akhirnya bisa stabil, tidak ada drama jatuh kembali dan sekarang bisa podium kedua. Walaupun tadi seorang Rai masih bisa mau ngejar tapi lebih milih wise choice tadi ya buat stay karena ban tadi ya. Iya. Yes, luar biasa. Congratulations Lai untuk mendapatkan podium kedua dan selamat mencetak sejarah juga di M1 PlayStation di sirkuit perdana di India ini Rai. Selamat malam Rai dan congratulations, selamat merayakan podiumnya. Sama-sama. Itu dia dari seorang Rai yang telah mendapatkan podium kedua dan langsung saja kita akan beralih ke podium pertama kita dan mencatatkan sejarah pemenang di M1 PlayStation di sprint race di Booth International Circuit. Selamat malam Om Kevin. Malam Om. Malam. Itu kalau saya lihat ini ada di Fadli Ramadan memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa dari Om Kevin. Gimana nih Om Kevin, kualifikasi mendominasi race nggak terkalahkan sama sekali, ngacir begitu aja. Gimana race pada malam ini Om? Apakah memang lagi pace-nya nih lagi senang banget sama track ini? Ya sebenarnya pas dapat pole itu ada 2 sih Om. PD-nya nambah sama gugupnya nambah Om. Oke. Jadi pas start tadi agak ketahan juga sama gugup itu, start langsung mimpin gitu. Terus di pertengahan lap udah lumayan nyaman.
gapnya sama Rai dilihat stabil gitu-gitu terus ya. Jadi jadi lebih pede dan santai sih di lap akhirnya Om. Ya, jadi lebih santai dan langsung senang tadi sempat terlihat di kamera tadi pas mau finish langsung senyum yang lebar terlihat dan mendapatkan pole position. Gila, congratulations. Kesempatan juga Om, nggak ada Om Miki jadi manfaatkan Oke. Ya itu dia salah satu. Jadi benar-benar bisa lebih calm, apalagi gapnya dia lumayan stabil dengan Rai, jadi bisa mimpin tanpa adanya pressure. Luar biasa. Jadi itu dia sebuah Ross Kevin dengan Repsol Honda-nya benar-benar perfect win untuk hari ini. Mendapatkan pole position dan juga race winner nih. Sekali lagi Om Kevin, congratulations untuk malam hari ini. Widih, itu dia podium dari ada Fadli Ramadan. Dan selamat beristirahat dan see you di next round di main race Om. Thank you Om. Ya, itu dia ketiga pemenang kita yang luar biasa sekali, dimulai dari Ross Kevin dan Rai Juliansyah dan juga Fadli Ramadan. Nah itu dia untuk penutup sprint race di M1 PlayStation. Sesaat lagi kita akan berpindah kelas, tetapi kita akan lihat dulu klasemen sementara di kelas M1 PlayStation after sprint race di Booth International Circuit. Yang dimana after round 4 di sprint race pada malam hari ini, Miki Raiko masih memimpin jalannya klasemen disusul oleh Rawung dan juga ada Ross Kevin dan ada Rail Juliansyah, Fadli Ramadan, Bima Suryatama, Kompet 55, Zidan Agustian dan juga ada Kiki Kids yang menjadi penutup di klasemen M1 PlayStation pada malam hari ini setelah sprint race di Booth International Circuit. Dan itu juga menjadi penutup untuk M1 PlayStation Sprint Race. Tetapi sesaat lagi kalian jangan kemana-mana dulu, dikarenakan kita akan melihat kelas M1 PC yang dimana ini kelas yang selalu dinanti-nanti, dikarenakan ada banyak sepuh di sana yang masih bertahan di kelas M1 PC. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Agung Tahta Mandiri Championship.
Selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Kembali lagi di round keempat yang digelar di India, lebih tepatnya di Booth International Circuit. Setelah kita menyaksikan keseruan di sprint race kelas M1 PlayStation, kali ini sesaat lagi lebih tepatnya kita akan menyaksikan untuk sprint race kelas M1 PC yang tentunya tidak akan kalah seru dari M1 PS barusan. Ya, sebentar lagi kita akan melihat apa yang akan terjadi di Booth International Circuit untuk kelas M1 PC. Tapi sebelum itu kami ingin berterima kasih dulu kepada sponsor kami, ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mensupport berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ada juga media partner kami yaitu NGPI serta Indo Motor Racing yang sudah juga mendukung Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga Broris di sebelah saya untuk menemani race di malam hari ini. Tentunya kita udah gak sabar ya lihat di kelas M1 PC kayak gimana. Tadi di qualifying juga cukup ketat, ada kayaknya berapa 10-11 rider yang akan membalap hari ini. Semoga aja nanti di race akan bertambah lagi dan full grid. Tapi tentunya di sirkuit satu ini yang bisa dibilang cukup baru atau emang sangat baru di tahun 2023 ini, baru muncul dan bahkan baru akan dihomologisikannya sekarang ini. Jadi para rider di real life pun agak sedikit kesusahan. Kita lihat juga tadi di kelas M1 PS banyak yang kesusahan, di kelas M2 pun sama. Apakah rider-rider di kelas M1 PC ini akan ada yang kesulitan juga, atau mungkin bakal ada yang benar-benar ngacir di depan kayak RS Kevin barusan? Iya, sebenarnya sekali ini mana untuk di kelas M1 PC pada malam hari ini seperti dilihat di qualifying sebelumnya, mana Andi Aul kembali memimpin. Tapi kita akan lihat the result is after the race. Jadi ini dibuka dari sprint race terlebih dahulu. Kita lihat saja siapakah yang akan memimpin jalan balapan hingga akhir dari balapan di sprint race pada malam hari ini. Dimana juga kita sempat tak menyangka nampaknya di M1 PlayStation sebelumnya Raung yang sempat kita masukkan ke prediksi kita, sayang sekali Raung benar-benar sudah down performance. Nampaknya terlihat sekali trouble yang cukup berat dari seorang Raung di track Booth International Circuit pada malam hari ini. Dan kita akan lihat apakah hal begitu akan terjadi, hal yang sama seperti di M1 PC, PlayStation sebelumnya kepada M1 PC pada malam hari ini, atau sebaliknya mereka akan tetap on top performance. Karena ya seperti yang saya mention sebelumnya, di kelas M1 PC ini juga ya banyak sekali sepuh Tinky Winky Dipsy Lalapuh sepuh masih bersemayam di M1 PC. Tentu saja itu akan menjadi hal cukup menarik di kelas M1 PC kali ini, dan juga bisa dibilang menjadi kelas yang cukup dinanti-nanti, terutama juga dengan ada mantan ini juga ya, Global Esports, yaitu ada Tatigo, dan juga ada new face yang langsung, sebenarnya gak new face juga sih, dia sempat ikut di MRRO juga, itu Andi Aul. Tetapi ketika ini menjadi season perdananya di Moto Esport Indonesia full season, yang dimana di 2023 ini adalah season perdananya, tapi dia langsung seperti kalian bisa lihat mendominasi totalitas di Agung Tahta Mandiri 2023, yang tentunya ini akan menjadi jauh lebih menarik, apalagi juga banyak new face seperti Nabil Ashoki yang kemarin bisa podium di Argentina di sprint race, dan juga ada beberapa rider lainnya sedang juga up performance-nya seperti Bipo Akbar yang sempat mendominasi juga, dan juga ada Fadur yang mendominasi Mizano. Jadi benar-benar anyone can win gitu di Agung Tahta Mandiri Championship di M1 PC. Yes, betul sekali. Tentunya mungkin di track 1 ini akan ada drama di turn pertama, apalagi dengan lebih banyaknya rider di platform PC. Ini akan menunjukkan bahwa turn 1 ini akan sangat-sangat krusial. Mungkin seperti yang teman-teman tadi udah nonton di sprint race MotoGP Real Life juga, kita lihat turn pertama, lap pertama sangat-sangat chaotic. Duo VR46 harus saling bersenggolan. Stefan Bradl juga ikut jatuh, terus di gas KTM juga ada yang jatuh. Jadi benar-benar ini turn 1 akan sangat-sangat krusial dan cukup berbahaya. Mungkin akan ada yang mengadopsi strategi dari Fadli tadi yang di kelas M1 PS itu sengaja nggak ngambil qualifying, start dari posisi agak belakang, tapi ternyata strateginya cukup berhasil dan membuahkan hasil podium ketiga. Itu benar-benar strategi yang bisa dibilang cukup di luar nalar, tapi bisa berhasil. Jadi if it works then it works. Ya, itu mungkin yang dipikirkan oleh Fadli Ramadan. Ya, kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi di kelas M1 PC. Akankah akan ada Honda lagi di posisi terdepan, atau hari ini untuk kelas M1 PC akan didominasi oleh Ducati yang layaknya kemarin ada Andi Aul dan juga Tatego, atau mungkin akan ada Yamaha atau juga KTM yang bisa finish di posisi terdepan? Kita belum tahu. Tentunya sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PC yang
sedang kita tunggu dulu, masih di setup dulu mungkin untuk teman-teman rider. Kita juga masih mencari referensi yang lebih baik lagi, cari setup yang lebih baik lagi untuk bisa tampil optimal di round keempat Agung Tata Mandiri Championship 2023 kali ini. Om Roris, apakah Betul. ada prediksi-prediksi nih buat kelas PC kali ini? Oke, karena kita ngeprediksi dari hasil qualifying atau time mereka ya, dan betul-betul itu tuh akurat tuh di nggak 100% akurat sih, cuman ya ketebak lah seperti di M1 PlayStation sebelumnya. Seorang Ross Kevin memiliki patience juga bagus di qualifying dan terbukti di sprint race dia tetap bisa menjaga pace tersebut dan juga memenangkan race. Dan di M1 PC nih, dan juga sempat dimention sama Om Ariel, gridnya lebih banyak dan otomatis turn 1 akan jauh semakin sempit bagi mereka dikarenakan baik yang rider akan memasuki tikungan secara bersama di awal pembukaan balap, yang tentunya ini akan menjadi roller coaster juga untuk para row terdepan. Ketika row terbelakang ingin masuk, tentu saja ini akan menjadi sebuah ancaman untuk row terdepan jikalau mereka melakukan early braking, yang dimana itu akan bisa merubah hasil. Akan tetapi untuk prediksi dari aku pribadi mungkin masih tetap dia Andy Aul, mengingat dia benar-benar dominasinya nih luar biasa gitu. Walaupun dia sempat terpatahkan di Misano, sempat dikalahkan oleh seorang Van Loer, tapi kita lihat lagi saja apalagi di time dari seorang Andy Aul yang benar-benar luar biasa sekali. Bagaimana ini, apakah Om Li sudah bisa kita lanjut, Om Li? Oke, nampaknya kita akan masih menunggu terlebih dahulu dikarenakan nampaknya ini ada sedikit kerikil-kerikil nampaknya di bagian aspal yang membuat nampaknya tim dari penyelenggara Agung Tata Mandiri Championship ini harus memberikan kerikil-kerikil supaya tetap race berjalan dengan lancar nih. Jadi tentu saja kita akan balik ke prediksi tadi, yang mana Andy Aul akan mengisi mungkin karena ini prediksi, yaitu race winner. Tadi kita lihat saja seperti yang saya bilang akan ada terjadi clash di turn 1. Ini sedikit ngedukun aja. Lalu ada mengingat rider yang selalu optimis walaupun sedang under pressure, tidak lain dan tidak bukan adalah Tatigo. Seperti di Argentina sebelumnya, dia sudah tertabrak, terjatuh, tetapi dia bisa memenangkan balapan di Argentina. Jadi yes, Tatigo kita akan memasukkan list tersebut, dan mungkin ini karena mengingat ini track adalah track yang bisa dibilang banyak beberapa tikungan, walaupun memang banyak sekali long straight juga, kita tidak bisa meremehkan yang namanya power dan kefleksibelan dari seorang Yamaha. Mungkin Dipo Akbar akan mengisi di podium ketiga. Gimana dari Om Ariel sendiri? Ya mungkin untuk Iwan kurang lebih sama kayaknya Om Andi ini bisa tampil luar biasa. Terlepas dari kemarin ada time penalty ya, tapi kita nggak tahu juga. Betul. Posisi kedua mungkin akan ada Tatego atau Maki. Di posisi ketiga entah kenapa gue rooting untuk Fadlur, mungkin dia akan punya pace yang cukup oke. Tapi kita lihat aja nanti di live race akan seperti apa. Sebelum itu kita akan lihat dulu untuk rider line up di kelas M1 PC malam hari ini, dan ini dia rider line up di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023.
Dan ini dia, kita sudah berada di track di Booth International Circuit yang mana kita akan sesaat lagi melihat klasemen sementara di kelas M1 PC. Dan here we go. Andy Aul masih memimpin klasemen tertinggi di M1 PC disusul oleh rekan tim yaitu Tatigo dan Dipo Akbar menyusul di posisi ketiga. Disusul oleh Aki 2X, Fadlur, KY, Bagus Budiman, Ozi, Nabil Ashoka dan ada Super Virus yang berada di posisi ke-10 di klasemen M1 PC disusul oleh Germanos, Pro Gaming dan ada Rizky MP dan Ikamjo disusul oleh Fauji Handi Bintur dan ada Farel Firstian yang berada di penutup klasemen di kelas M1 PC pada malam ini setelah di round ketiga kemarin. Dan ya, sesaat lagi kita akan melihat starting grid di kelas Booth International Circuit di kelas M1 PC yang dimana sempat dimention sebelumnya, dimana Andy Aul kembali memimpin jalan balapan disusul oleh rekan timnya Tatigo lagi dan lagi dua Ducati Lenovo berdepan, dan kali ini Germanos Yamaha berada di row pertama di posisi ketiga disusul oleh Ozi, Valo dan Aki 2X mengisi row kedua. Nampaknya duo KDM menempel ketat di row kedua. Dan disusul oleh Super Virus, Dipo Akbar, Nabil Oshoki di row ketiga dan ada KY, Bagus Budiman, ada Brook Gaming di row keempat. Dan selanjutnya kita akan beralih ke row kelima disusul oleh Faris Firstian, Rizky MP, Ichamjo dan ada Fauzi Hadi Bintoro yang berada di final starting grid di kelas M1 PC Booth International Circuit pada malam hari ini. Dan ada pemilihan ban tentunya, dimana ada ban untuk cuaca dry dan juga wet atau rain. Yang mana untuk dry itu sendiri ada 3 pemilihan ban, yaitu soft compound, medium compound dan hard compound untuk kedua ban, even itu untuk ban depan ataupun ban belakang. Dan juga ada rain type, yaitu ban soft dan medium saja yang tersedia untuk di cuaca hujan dari ban depan dan belakang. Tapi seperti kalian lihat di kelas M1 PlayStation sebelumnya, cuaca begitu cerah dan tidak ada curah hujan sama sekali, membuat race ini tentunya akan berkategori dry. Dan langsung saja Om Ariel, let's go mulai race-nya. Yes, ini dia kembali ke starting grid di kelas M1 PC untuk sekarang ini. Agung Tatama dari Championship 2023. Andy Aul start di pole position dengan satu-satunya rider yang menembus 1 menit 38 detik. Red lights are on, who will take the win here in India Booth International Circuit. Langsung saja kita melesat dari starting grid off the grid window. Langsung Andy Aul start yang sangat-sangat baik bersama Tatigo yang berhasil naik ke posisi kedua, menggeser teammate-nya, harus turun sekarang. Andy Aul di posisi kedua, Dipo Akbar striking langsung ke posisi ketiga, harus terjatuh. Dan juga Aki di turn pertama sangat disayangkan sekali. Clash yang sangat-sangat keras nampaknya untuk lap pertama, turn pertama di Booth International Circuit India. This is Germanos striking ke posisi ketiga, nampaknya bukan Dipo Akbar yang sekarang ada di posisi ketujuh. Duo Yamaha yang ada di posisi cukup berbeda, agak berjauhan, lebih tepatnya di 4 posisi. Kita lihat Germanos di sebelah kanannya sudah ada Nabil Ashoka yang akan menyerang masuki turn keempat. Sharp corner sangat-sangat berbahaya sekali, cukup agresif dari Nabil menyerang Germanos untuk posisi ketiga. Exit dari Germanos yang masih lebih dominan, ada di depannya menempel nose to tail memasuki turn kelima. Sangat turun sekali, sayang sekali Tatigo is going wide, round out wide di posisi kedua sekarang, memberikan Andy Aul celah untuk ada di posisi terdepan dengan gap 0,8 ke 0,9 detik. Sementara itu Germanos mendapatkan juga potensi untuk memberutkan posisi kedua. Ya, sayang sekali, what a mistake dari seorang Tatigo, melebar saja di luar track di titik 5 sebelumnya, membuat seorang Germanos bisa kembali mendekat dari seorang Tatigo. Dan juga Germanos juga tidak tidak baik-baik saya dikatakan. Nabil Ashoki masih tetap berada di belakang. Sementara kita all eyes to Bagus Budiman yang berada di depan dari seorang Dipo Akbar. Dan kita lihat Dipo Akbar semakin berdekat dari seorang Bagus Budiman setelah melewati tikungan 13 dan sekarang going for the final corner di tikungan ke-14. Kita ngelihat Dipo Akbar on the inside dan begitu pula dengan Germanos on the inside. Duo Yamaha melakukan overtaking maneuver. Germanos mengovertake Nabil Ashoki, Dipo Akbar mengovertake Bagus Budiman. Nampaknya mereka berdua memiliki raja overtaking sampai terlihat di first corner. Bagus Budiman melakukan switch back position kepada Dipo Akbar. Tapi nampaknya ada satu rider yang melebar dan nampaknya KY nampaknya terlihat motor berwarna merah dan terlihat di rider list KY berada di final position. Nampaknya mistake dari seorang KY di first corner membuat dirinya harus terlempar jauh. Tapi kalau bisa lihat battle yang terjadi antara Budiman dan Germanos nampaknya ikut menurun
What just happened dari seorang Jerman tampaknya terlebar di tikungan ketiga. Kita akan melihat sesaat lagi mungkin. Dan sebentar ini Bagus Bima melawan duo Yamaha. Dan kali itu dia sedikit kontak yang cukup keras di turn 4 antara Bagus Bima dan juga Dipo Akbar, membuat Dipo Akbar harus sedikit melebar, tetapi ia bisa kembali menyegar. Here we go on the turn 5. Dipo akan kayak bisa, tapi nampaknya masih belum bisa. Dan Bagus Budiman masih tersandwich oleh Yamaha. Dan Sergio Germanos, Bagus Bima dan juga Dipo Akbar untuk posisi keempat. Gap yang sangat tipis. Game yang cukup agak berantakan dari Bagus Budiman sehingga terjadi kontak dengan Germanos, tapi untungnya masih bisa direcover dengan cukup baik. Germanos on the lead untuk posisi keempat, mengejar Nabil yang ada di posisi ketiga. Gap sangat tipis sekali, 0,1 detik antara Nabil dan juga Germanos untuk P3. Sementara itu duo Ducati memimpin jalannya balapan dengan sangat luar biasa mulus dan juga dominan. Kita masih bersama Germanos yang sekarang di posisi keempat, memasuki turn 13 down the hill di posisi keempat ya. Kita lihat Germanos di sebelah kiri layar langsung. What happened? Ini dia, tidak kita antisipasi sama sekali. 3 rider harus terpental sangat keras sekali. Mungkin kita akan lihat nanti di replay apa yang terjadi barusan, melibatkan 3 rider yang sedang bertarung. Harus keluar dari pertempuran yang sangat sengit untuk posisi yang menguntungkan. Sementara itu Germanos yang utuh sekali bisa kabur dari crash tersebut. Harus terjatuh di turn 1. Ini bad luck untuk Germanos dan juga Yamaha yang sekarang harus tercecer ke posisi kelima untuk Germanos dan juga posisi 8 untuk Dipo Akbar yang terkena serangan kilat barusan dari entah motor siapa. Kita harus lihat di tayangan ulang nanti. Aki-Aki mendapatkan advantage yang cukup baik, naik ke posisi keempat. Nabil juga mendapatkan posisi ketiga yang gapnya cukup aman ke Aki di posisi keempat dengan gap 3 detik. Wah, ada drama yang terjadi sprint race M1 PC pada malam hari ini. Dan kita masih all eyes to Germanos dan juga Ozzy melakukan overtaking di turn keempat, yang mana Ozzy berhasil melewati sang German. Tapi sayang sekali kita bisa lihat di rider race Ozzy mendapatkan 3 second penalty nampaknya. Dari awal balapan nampaknya sedikit jump start dari seorang Ozzy, atau memang ada sebuah bug dari game ini. Jadi kita lihat saja kelanjutannya, dan tentu saja kita akan tetap menyaksikan race pada malam hari ini, yang mana Ozzy berhasil melewati dari seorang Germanos. Di mana Germanos tadi sempat battle di front row, tapi sayang sekali sempat melor. Dan juga ada kejadian sungguh magis bisa dibilang, dikarenakan terlemparnya beberapa pembalap. Terlihat dari Bagus Budiman, Dipo Akbar dan juga seorang Vado. Dan kalian bisa lihat, nampaknya sini Dipo Akbar harus leave position, yang membuat dirinya, yes benar sekali, nampaknya harus mundur posisinya, tentu saja dikarenakan adalah keputusan dari race drive. Dan sebenarnya kita masih ada sedikit glitch dari seorang Ozzy yang sempat tertangkap di dalam kamera kita pada hari ini. Dan sekarang kita lihat on the final corner, Germanos still try to chase dari seorang Ozzy yang telah melewati dirinya sebelumnya. Kita lihat saja di main straight going for the lap 4 di turn pertama. Kita lihat saja Germanos apakah dia melakukan hal yang sama? Tentu saja tidak. Nampaknya dia sudah melakukan hal antisipasi. Dan here we go di turn kedua, melewati jalan sisi dalam. Cukup indah sekali manuver overtaking yang dilakukan oleh Germanos. Tetapi nampaknya sini Ozzy masih tepat membuntuti di belakang rider Yamaha yang menggunakan motor YZR M1. Nice dari Germanos, tapi kita lihat counter attack dari Ozzy kembali dilakukan untuk posisi kelima. Langsung saja masuk ke turn keempat yang sangat-sangat tajam, harus berhati-hati. Late on the break, bahkan dari Ozzy melakukan blocking yang sangat-sangat luar biasa keras kepada Germanos yang masih berusaha untuk mendapatkan posisi kelima. Kembali lagi ke straight yang lebih singkat daripada straight sebelumnya, memasuki double apex di turn kelima. Ozzy still on the lead untuk P5. Germanos masih mengantuk di belakang 0,2 detik, lebih tepatnya ke 0,3 sekarang. Itu the chicane we go bersama KTM dan juga Yamaha yang masih bertarung juga untuk posisi kelima. Ini dia tayangan ulang yang mungkin akan kita lihat apakah ini dari tragedi bowling tadi atau yang lain. Kita tunggu saja untuk tayangan ulang berikutnya. Dan ya sementara ini kita masih bersama Ozzy di posisi kelima yang sayang sekali punya time penalty, tentunya akan sangat-sangat merugikan di race result nanti. Ada Aki-Aki di posisi keempat yang nampaknya sudah ada di camp yang sama, dan Andy Aul kita lihat di posisi terdepan memegang finish lap dengan sangat mulus sekali memasuki lap kelima. Sementara ini ya sini dia Andy Aul di sebelah kiri, kita bisa dilihat sangat fokus sekali, sangat serius untuk menyelesaikan balapan sprint race di India. Dan juga ada bad news dari seorang Tati gue, nampaknya sudah mendapatkan 4 kali warning track limit
yang dimana jikalau ia melakukan hal yang sama sekali lagi, ia tidak mendapatkan long lap penalty, melainkan langsung dikonversikan menjadi 3 second penalty. Yang tentunya nampaknya di sini Tatigo juga harus jauh lebih berhati-hati dikarenakan juga Nabil Ashoki sudah berada di belakangnya, walaupun gap masih bisa dibilang terkategori cukup jauh. Hampir 6 detik antara gap dari seorang Tatigo kepada Nabil Ashoki, yang mana Tatigo masih berada di posisi aman jikalau ia mendapatkan 3 second penalty. Tapi kita lihat kejadian selanjutnya di mana akan sini Tatigo dengan hanya 1 lap tersisa sebelum memasuki final lap bisa mendekat kepada Andy Aul, di mana Andy Aul benar-benar memimpin jalan balapan nomor race dan melakukan fastest lap pada malam hari ini. Sekarang kita kembali bersama Dipo Akbar dan juga Bagus Budiman yang sempat terjadi di tikungan ini, yang sempat terjadi hal magis sebelumnya, di mana beberapa motor terlempar begitu saja membuat mereka harus turun ke posisi terbelakang, yang tepat dari seorang Dipo Akbar belakang Germanos, dan itu dia ada sedikit kontak manja dari seorang Bagus Budiman going for the turn 6 and also going for the turn 7 on the chicane. Dipo Akbar dan juga Bagus Budiman melewati tikungan dengan cukup mulus, tapi nampaknya di balik mereka terdapat Bagus Budiman yang melakukan inside line, dan begitu pun Dipo Akbar melakukan counter attack switchback kepada Bagus Budiman. Namun di belakang dari mereka berdua nampaknya sedang seorang Fadlur yang sedang memata-matai mereka berdua, yang dimana Fadlur nampaknya akan bersiap siaga untuk melakukan attack mode kepada mereka berdua jikalau mereka berdua melakukan mistake yang benar saja di tikungan ke-11. Sedikit kontak yang membuat Bagus Budiman membuat Fadlur nampaknya mulai mendekat. This is battle for the P7. Here we go, almost kontak nampaknya dari seorang Bagus Budiman try to overtake the Violet kepada Dipo Akbar, dan here we go with Dipo Akbar right now very 100% fokus, still wanna melewati garis finish, yang dimana yes, walaupun Dipo Akbar tidak berada di zona podium, tetapi ia tetap ingin menyelesaikan balapan malam hari ini melewati garis finish bersama YZR M1 miliknya. Kita masih melihat untuk pertempuran posisi ke-7 Dipo Akbar, Bagus Budiman, Fadlur dan juga Super Fires nampaknya sekarang sedang bertarung dengan gap di bawah 1 detik antara keempat rider. Ini dia Dipo Akbar leading on the 7th pack, dan sementara itu Maki ada di posisi keempat. Sebelumnya kita lihat ada Ozzy juga di posisi kelima mengejar di belakangnya meskipun dengan 3 second time penalty, tapi tentu saja masih ingin terus mengejar untuk posisi finish yang terbaik, meskipun diri saat nanti ada kemungkinan besar akan turun cukup jauh. Tatigo is getting his time penalty, tapi tentunya masih cukup aman dengan Nabil Ashoki yang terpaut 8 detik. Germanos is down again and again. It is a bad race for Yamaha. Harus kehilangan banyak kali posisi untuk kedua ridernya Dipo Akbar dan juga Germanos yang sekarang bertukar posisi di 6-7. Germanos nampaknya terjatuh. Terjatuh 3 rider sekaligus terjatuh nampaknya di sektor ketiga, sayang sekali. Dan ini dia Andy Aul chasing on final corner, kembali lagi memenangkan podium pertama. This is Andy Aul for the sprint race di kelas M1PC, taking on back the win. Is it Andy Aul with his Ducati? Nicely done. Tatigo menyusul di posisi kedua dan juga Nabil Ashoki di posisi ketiga memberikan tim Ducati lock up di 1, 2 dan juga 3. Agak-agak mengisi posisi keempat ada Ozzy yang akhirnya finish di posisi kelima. Dipo Akbar taking on 6. Ada Bagus Budiman di posisi ke-7, dan kita lihat untuk rider sisanya yang akan menyentuh garis finish. Yes, benar sekali. What a performance and domination dari seorang Andy Aul yang benar-benar unbeatable, dan itu dia sebuah ritual selebrasi tabrak-menabrak. Dan this is the final result, yang dimana Andy Aul masih memenangkan Grand Prix dan mencatatkan sejarah di M1 PC di kelas M1 PC ini di round sprint race, yang dimana ada Tatigo, Nabil Ashoki, Aki2X, Ozzy, Dipo Akbar, Bagus Budiman, Germanos yang sekali terjatuh, Super Fires, Fadlur, dan ada KY di posisi terakhir. Yang dimana itulah para pemenang kita dan juga rider yang telah berhasil finish pada malam hari ini di Boat International Circuit, dimana semua rider berhasil melewati finish line. Ini dimana tentu saja ini menjadi race yang cukup menarik, terutama sempat adegan magis nampaknya terjadi di India. Bagus Budiman, Dipo Akbar, dan kok nggak sama Fadlur juga ikut terlibat mental begitu saja di turn 4 di exitnya lebih tepatnya. Dan itu benar-benar di luar perkiraan kita tentunya hal magis tersebut bisa terjadi. Tapi kita kembali ke front row, ya, dimana sesuai prediksi Andy Aul win the race, yang benar-benar layaknya Ross Kevin sebelumnya tidak terkalahkan dan tidak tersentuh. Walaupun Tatigo sempat berusaha untuk mengejar, tapi nampaknya terlihat
Tatego mengalami trouble atau kesusahan pada track ini terbukti dengan dia mendapatkan 4 kali warning track limit di awal-awal balapan dan ditutup oleh 3 second penalty. Tetapi posisinya masih aman dikarenakan gapnya dengan rival di belakang di posisi dia yaitu Nabil Ashauki berada sekitar 6 detikan. Gapnya membuat seorang Tatego masih aman stay di posisi 2. Juga ada new face lagi yang kembali berada di atas podium sprint race, yaitu Nabil Ashauki. Luar biasa performance dari mereka bertiga. Dan tak lupa juga kepada seorang Aki juga yang dia try to improve setelah dia sempat terjatuh di awal balapan bersama Ozzy. Begitu pula Ozzy, justru mereka berdua yang terjatuh di awal balapan, mereka lah yang naik di posisi 4 dan 5. Dan sayang sekali untuk Germanos dan juga Dipo Akbar, nampaknya Yamaha sedang tidak bisa mendapatkan podium pada malam hari ini. Yes, itu dia race kita di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sprint race yang sangat penuh drama dari awal hingga akhir balapan. Dan sayangnya kita tidak bisa mendapatkan tayangan ulang dari apa yang terjadi barusan di awal-awal balapan, sehingga melibatkan 3-4 rider sekaligus. Itu benar-benar keras sekali tabrakannya, langsung terpental banyak. Kayaknya tadi sampai 5 juga dapat deh itu rider-rider langsung berjatuhan, berguguran, dan itu pun tidak berhenti sampai akhir balapan, di mana tadi ada 3 rider di lap-lap akhir menuju 5 ke final lap, itu udah ada 3 lagi yang jatuh. Jadi kembali lagi track baru tentunya akan cukup sulit untuk beradaptasi. Breaking point pun yang gua alamin di game 23 ini agak cukup sulit, terutama di track terbarunya di India ini. Ya mungkin itu jadi salah satu faktor juga untuk melihat breaking point yang bisa dibilang agak sulit untuk dicerna dengan mudah. Dan belum lagi untuk mengambil racing line yang optimal atau battle juga itu akan sangat berbeda. Jadi ya mungkin ada kesulitan tersendiri untuk para rider. Tapi tentunya kita akan langsung tanyakan saja apa yang dialami oleh top 3 rider kita, utamanya nanti di Parc Ferme yang sebentar lagi mungkin kita akan bergabung. Tapi sebelum itu, kembali lagi Andy Aul sangat luar biasa dominan. Setelah kemarin mungkin agak cukup agak sakit hati dengan 10 second time penalty yang harus dia gajarkan. Tapi pada akhirnya sekarang kembali lagi di posisi terdepan dengan fast lap dan juga pole position. Dan langsung saja kita bergabung di Parc Ferme kita malam hari ini. Top 3 rider kita sudah kembali, ada Nabil Ashauki di posisi ketiga, Tatego di posisi kedua, dan juga Andy Aul mengisi posisi pertama. Langsung saja kita berbincang-bincang kepada pengisi Parc Ferme kita di posisi ketiga, ada Nabil Ashauki. Halo Nabil, apa kabar nih? Boleh cek sound dulu? Cek. Halo. Adom. Oke. Om Nabil kembali lagi di podium untuk sprint race malam hari ini, sangat luar biasa sekali. Kita lihat pertempurannya cukup kuat dan pada akhirnya juga bisa maintain terus posisi ketiganya. Gimana tanggapannya untuk race di sirkuit terbaru malam hari ini? Wah, gimana Mas ya? Susah dijelaskan Mas. Tadi waktu awal start itu kayaknya saya nyenggol motornya Ozzy kayaknya Mas. Oke. Gitu. Jadi lihat nanti saja lah. Oke, mungkin ada yang ingin diceritain untuk race kali ini. Apakah ada beberapa spot yang agak sulit atau gimana nih? Spot yang sulit itu di first corner Mas. First corner sama yang weekends itu Mas. Yang ke kanan kiri, wah itu krusial sekali. Oke, mungkin memang ya ini dengan track baru juga, ada tantangan juga, tapi pada akhirnya kembali finish di podium, ini memberikan poin yang sangat berarti. Sekali lagi selamat Nabil untuk posisi ketiganya malam hari ini di sprint race. Semoga bisa diteruskan lagi di main race nanti. Selamat beristirahat dan enjoy your victory. Thank you Nabil. Ya, terima kasih. Nah, itu dia Nabil Ashauki yang hari ini finish kembali lagi di podium di posisi ketiga bersama Ducati Gresini-nya. Sekarang kita akan berpindah kepada yang mengisi posisi kedua. This is Tatego. Halo Om Tate. Cek Om, cek. Yes, Om Tatego hari ini sangat luar biasa sekali. Start yang cukup baik bisa dibilang, langsung berduel dengan teammate-nya sendiri tuh Andy Aul. Tapi pada akhirnya di beberapa lap mungkin agak sedikit tone down. Ada beberapa tikungan juga yang tadi kita lihat mungkin agak jarang kesorot kamera, tapi pada akhirnya harus finish posisi kedua dengan sangat baik juga. Dan gimana nih tanggapannya untuk race malam hari ini? Sulit. Karena gimana ya? Dari segi apa ya? Di awal-awal itu
entah saya yang salah pilih ban apa gimana, grip belakang bener-bener nggak berasa sama sekali loh, bener-bener kayak kosong gimana gitu. Padahal kalau mau pakai es, saya pakai MC tadi di belakang, tapi kalau mau pakai es jelek di akhir-akhir di lap 4 gitu, pokoknya di akhir-akhir lap lah. Terus kalau ban depan mau pakai M, aduh, hard aja tadi last lap merah semua, nyaris merah semua itu ban depan hard. Dan terus emang sulit sih kalau kalahin Aul karena dia lagi benar-benar ambisinya lagi menggebu-gebukan. Ketika saya beberapa tahun lalu. Memang orang kalau lagi berambisi itu emang ngeri Om. Maksudnya sulit buat dia sulit buat mau dikejar pun susah karena dia dari segi racing line benar-benar rapi banget gitu. Beda sama kita yang notabene cuman pengen udahlah main-main aja lah. Maksudnya walaupun kencang ya itu bonus. Sama ini sih kayaknya juaranya udah kelihatan sih sekarang. Saya udah mau kasih congratulasi sekarang sih karena emang ini sirkuit baru. Saya pikir Andi Aul bakal agak kurang gitu di sirkuit baru, tapi ternyata bangke. Ini latihan di time trial waktu kita cuma beda 0,1 ya, cuma beda 0,1, tapi ya balik lagi pas di race kayaknya mental dia benar-benar gila sih. Emang sebenarnya Andi Aul ini kalau misalnya barusan itu dia lolos di global, kayaknya dia cuman dia doang yang mampu bersaing di top 5 kayak legend kan Om Sanso. Maksudnya keren sih Andi Aul sekarang. Nggak nyangka gitu dia muncul di GP22, GP23 mendominasi ya. Ngeri. Gitu aja Som. Oke Om Tatego, sekali lagi selamat untuk posisi keduanya, well deserved. Dan kita mungkin akan ketemu lagi nanti di main race, jadi semoga yang terbaik. Selamat istirahat untuk malam hari ini dan enjoy your victory. Thank you Om Tatego. Ya, situ dia Tatego yang mengisi posisi kedua bersama Ducatinya. Dan sekarang kita langsung saja yang juga bersama Ducati tapi finish di pertama, pole position juga diamankan, fastest lap juga diamankan. Ini dia Andi Aul. Halo Andi Aul, boleh dicek sound dulu? Halo, cek. Oke, Andi Aul hari ini kita lihat dominasi yang sangat luar biasa kembali ditunjukkan. Start di pole position, ada beberapa pertarungan dulu di awal balapan, tapi kembali lagi memimpin sampai akhir garis finish di sprint race malam hari ini, dan juga kembali dengan fast lap, jadi bisa dibilang lock up yang sangat luar biasa manis hari ini. Gimana tanggapannya untuk race di sirkuit terbaru malam hari ini Om? Ya, yang pertama pasti senang banget loh. Awalnya kaget juga sih, Tatego di belakang nggak ngejauh-jauh. Mungkin usaha juga tidak mengkhianati hasil lah Om. Karena di track baru ini India ini ekstra latihan lagi lah Om di seminggu ini sebelum lomba kan, latihannya benar-benar ekstra lah Om dibanding race sebelumnya, karena arena baru juga mencoba mencari race pace sama limit di setiap sektor itu juga. Alhamdulillah ya, tapi yang masalah juga di sektor di tikungan 1 sih Om, nggak ada anunya di situ, point breakingnya susah sih Om, nggak tahu cari patokannya di mana. Biasanya kalau nggak ada point breaking di situ, biasa saya cari pohon atau apa di situ supaya bisa dapat breaking gitu. Ya jadi main feeling di situ Om, di tikungan 1. Terus hoki juga tadi startnya nggak spinning. Nggak kayak race sebelumnya di Termas, di tikungan 1 juga di startnya Tatego kenceng juga di situ. Jadi saya lihat Tatego ini late break sekali kulihat di tikungan 1, jadi saya memanfaatkan di situ, ambil early breaking supaya bisa masuk lebih awal loh, supaya dapat P1 lagi dan mencoba
cari pace biar nggak kejar sama Tatego, tapi gila Tatego pace-nya nggak bisa kabur aku. Diikutin terus dari belakang kan. Sempet deg-degan juga tadi, dan ya apa namanya, pakai ban hardsock juga lumayan enak loh. Tapi di akhir-akhir panas yo di ban belakang soft, jadi dan spinningnya lebih banyak di situ di lap-lap akhir. Itulah akhirnya P1 lagi. Setelah race lalu ada insiden. Ada insiden tidak terduga, kena sundul Tatego. Itu pun nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja banget sih. Sorry di race sebelumnya. Mana. Aja sih Om, semoga main race besok oke lagi Om. Startnya bagus, itu aja Om. Oke, Model sekali lagi selamat untuk podium pertamanya hari ini. Ya bisa dibilang redemption race setelah kemarin dapat time penalty, tapi ya kembali lagi hari di podium dengan sangat luar biasa. Enjoy your victory, kita nantikan kehadirannya kembali nanti di main race besok hari. Semoga yang terbaik dan selamat istirahat Om Adel. Oke, itu dia top trader kita Nabila Syoki, Tatego dan juga Andi Aul yang kembali lagi berhasil menaiki podium dengan sangat luar biasa. Dan dengan ini berakhir juga untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023 kelas M1 PC di round keempat India Bud International Circuit. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu juga untuk perolehan poin di klasemen sementara yang mungkin sebentar lagi akan muncul. Dan ya ini benar-benar luar biasa sekali. Oke, ini dia tampaknya sudah bisa kita lihat untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih ada Andi Aul memimpin dengan sangat kuat dengan 93 poin. Lalu di posisi kedua ada teammate itu Tatego dengan 78 poin. Dan menutup posisi ketiga ada Dipo Akbar dengan 66 poin. Di posisi keempat ada Aki-Aki, lalu ada Fadlur di posisi kelima. Kawai di posisi ke-6, Bagus Budiman di posisi ke-7, dan di posisi 8 sampai 10 ada Nabila Syoki, Ozi dan juga Super Fires. Kita berpindah ke posisi ke-11 dan ini dia ada Germanos. Di posisi ke-12 ada Brook Gaming, Rizky MP dan juga Ikamjo dari Pramac Ducati di posisi 13-14. Dan juga di posisi 15-16 ada Fauzi Hadi Bintoro dan juga Farel Verstian 40. Yang sayang sekali kayaknya balapan hari ini nggak hadir juga. Itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Di besok hari kita akan kembali untuk menyaksikan main race yang tentunya lapnya akan lebih panjang lagi. Dan tentunya kita akan lihat apa saja yang akan terjadi dengan lap yang lebih panjang, berarti harusnya ada di kisaran 11 sampai 12 atau mungkin 13 lap yang pastinya akan menjadi tantangan tersendiri. Dan mungkin juga besok cuaca akan agak-agak lebih unpredictable. Tadi juga kita lihat banyak sekali hal yang terjadi, terutama tadi yang ya clash yang sangat besar atau konflik besar. Semoga saya tidak terulang lagi, tapi ya kembali lagi di setiap race kita nggak tahu apa yang ya. Mungkin saja untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah tampil sangat luar biasa. Tentunya juga terima kasih untuk sponsor kami di tahun 2023 ini ada Agung Tata Mandiri, lalu juga ada MGPI dan Indo Motor Racing selaku media partner kami di tahun 2023 ini di Agung Tata Mandiri Championship. Dan juga tentunya terima kasih untuk Kamera Deli selaku kamera director dan juga race director di setiap balapan kami di Motorsport Indonesia. Dan ya, terima kasih juga tentunya untuk Brodis yang sudah menemani di malam hari ini, dan semoga saja kita akan terus bisa menghibur teman-teman semua sampai akhir balapan nanti di season 2023 ini. Jadi mungkin itu aja, sehat-sehat terus untuk semuanya. Kita akan ketemu lagi besok di hari Minggu pukul 9 ya untuk menyaksikan main race di kelas M1 kembali lagi di India nanti. Oke, itu aja, sehat-sehat terus untuk semuanya. Mohon ada salah kata maupun ucapan. Kita ketemu lagi besok untuk main race kelas M1 and see you guys in the next race.